Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Sahabat yang saya hormati, kapanpun dan dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Para sahabat yang saya hormati, apakah para sahabat pernah bertanya atau pernah berpikir atau pernah terpikirkan kenapa umat Islam di akhir abad ini, di akhir zaman ini banyak tetapi lemah dalam segi kualitas? Dari segi ekonomi kita lemah, dari segi teknologi kita lemah, dan itu pernah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa akan datang suatu masa atau suatu zaman pada umatku yang mana mereka itu jumlahnya banyak tetapi mereka lemah dalam segi kualitas. Mereka seperti buih di lautan. Ini terbukti dari awal abad 20. Di awal abad 20, umat Islam sudah mulai dihancurkan. Satu persatu negara yang besar dibikin negara-negara kecil. Kemudian umat Islam sudah mulai dihancurkan dengan dibentuknya aliran tertentu yang mengatasnamakan agama Islam dan didanai oleh kelompok-kelompok anti-Islam. Tetapi kebanyakan kita umat Islam tidak menyadari. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Setelah saya pelajari, ternyata permasalahannya utamanya adalah dari kegagalan kita atau kekeliruan kita dalam hal membaca ayat-ayat Al-Quran. Bukankah pesantren di Indonesia banyak? Bukankah ulama di Indonesia banyak? Iya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kekeliruan kita, terutama ulama. Bukan berarti semua ulama, mohon maaf, bukan berarti saya menyamaratakan semua, enggak. Tetapi ada di antara para ulama yang gagal juga dalam hal membaca ayat Al-Quran. Terus yang dimaksud membaca itu apa? Itulah alasan hikmahnya. Wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq, dan ayat wahyu ini turun ketika Nabi Muhammad di Gua Hira. Wahyu pertama itu bunyinya adalah Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Tetapi maaf, bicara kepada ulama bukan berarti saya merendahkan, enggak, tapi apapun alasan ini kenyataan. Ketika para ulama membahas ayat ini, ayat pertama sampai ayat kedua ini, kebanyakan ulama membahasnya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Kemudian ada juga ulama yang membantah, yang tidak terima bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Kita saling berdebat dalam soal itu. Tetapi inti dari wahyu itu adalah bacalah, dan itu pun tidak tersinggung. Jarang, memang bukan tidak ada, tapi jarang para ulama itu membahasnya sampai ke sana. Sedangkan Iqra, bacalah, ini kan di ayat ditujukan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk umat Islam saja. Bacalah, berarti kita melaksanakan membaca. Kenapa tidak dikatakan kerjakanlah, laksanakanlah, kerjakanlah ini, laksanakanlah itu? Tidak, tapi bacalah. Bacalah atas nama Tuhanmu. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan.
memang dari segi terjemahan yang kita beredar di Indonesia kebanyakan adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maaf, sekali lagi bukan berarti saya menyepelekan, bukan berarti saya juga ahli dalam tafsir, tapi saya menilai dari segi hukum kalau kita mengatakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dari segi hukum ini sangat lemah. Karena akan lebih baik kita mengatakan atau menerjemahkan bacalah atas nama Tuhanmu, karena ini perintah. Kalau perintah berarti kita melaksanakan atas nama perintah. Maka bacalah atas nama Tuhanmu yang memerintahkan, gitu seharusnya. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita sudah membaca atas nama perintah, maka otomatis yang berada di belakang kita adalah yang memerintahkan kita, yang mengawal, yang menjaga kita, yang mendukung adalah yang memerintahkan. Jadi kalau kita membaca atas nama perintah, insya Allah jika kita keliru, kalau ketika kita kurang paham, maka Allah akan menuntun kita. Tetapi entah apa sebabnya hal itu jarang saya dengar. Bukan berarti tidak ada, tapi jarang. Kemudian kita umat Islam dalam hal membaca, terutama membaca ayat Al-Quran, kebanyakan termotivasi oleh ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan surga, ingin terhindar dari neraka. Bahkan ada juga kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan lebih aneh lagi ketika mereka membaca Al-Quran, memahami ayat Al-Quran, ingin untuk mendapatkan ilmu kekuatan atau fadilah atau apapun alasan namanya, padahal yang Allah harapkan dari Iqra, bacalah ayat Al-Quran itu. Yang diharapkan oleh Allah adalah bagaimana caranya kita supaya bisa untuk mendapatkan petunjuk. Inti membaca adalah petunjuk apa yang bisa kita ambil dari sesuatu yang kita baca. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Untuk sahabat ketahui bahwa iblis bisa menggoda Nabi Adam, itu berawal dari kemampuan iblis untuk membaca kelemahan-kelemahan Nabi Adam. Negara-negara Jazirah Arab bisa hancur oleh negara-negara Barat, oleh orang-orang Barat. Itu kemampuan mereka untuk membaca kelemahan umat Islam. Binatang buas contohnya adalah harimau. Dia bisa menangkap mangsanya berawal dari kemampuan untuk membaca. Kemudian ketika kemampuan membaca itu bermasalah, maka pasti akan menimbulkan masalah. Seperti yang telah dialami oleh negara Jazirah Arab yang tadinya negara besar, akhirnya karena kekuatan politik dari orang Barat atau orang anti-Islam, akhirnya mereka itu terpecah-pecah jadi negara-negara kecil. Jadi kembali kepada persoalan masalah membaca, lewat video ini besar harapan saya semoga kita tidak lagi untuk membaca Al-Quran itu termotivasi untuk mendapatkan pahala, tidak termotivasi lagi untuk mendapatkan keberkahan, tidak termotivasi lagi untuk mendapatkan surga, tidak termotivasi lagi untuk mendapatkan koromah. Percaya atau tidak, semua itu akan pasti didapat jika syarat dan ketentuan kita untuk membaca Al-Quran itu terpenuhi. Untuk terpenuhi, setidaknya kita membaca ayat Al-Quran itu harus didasarkan atas nama perintah. Saya laksanakan, saya baca ini, saya pahami ini adalah atas nama perintah. Kalau udah
kita melaksanakan atas nama perintah, maka pasti yang di belakang kita adalah kekuatan dari yang memerintah. Seperti dalam hal politik di negara kita, kalau suatu tokoh politik atau suatu tokoh nasional atau pemimpin yang memerintah kepada suatu kelompok atau suatu orang, pasti orang itu kan berjalan atau melaksanakan di backing atau dikawal oleh yang memerintah atau tokoh politik itu sendiri. Itu gambarannya. Jadi sekali lagi, karena setiap kita tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Setiap yang punya kekurangan pasti ada punya kelebihan. Yang setiap punya kelebihan pasti ada kekurangan. Untuk itu saya berharap sangat kepada kita semua, marilah kita saling ingat mengingatkan, saling menunjuki dengan penuh kesabaran. Janganlah lagi kita dalam beragama berdiri atas nama kelompok. Janganlah lagi kita menjalankan agama atau berdakwah atas nama golongan. Jangan lagi lah. Kalau ketika kita berdakwah atau menyampaikan suatu kebenaran atas nama kelompok, atas nama suatu golongan, atau atas nama pribadi, maka posisi kita secara hukum adalah lemah. Tapi kalau kita semua itu kita laksanakan atas nama perintah, maka Allah lah yang berada di balik kita atau di belakang kita, yang membacking kita. Dan itulah sedikit yang perlu saya sampaikan. Semoga dari apa-apa yang sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga yang sedikit ini bisa dijabarkan, dikembangkan, karena sekiranya saya sampaikan lebih panjang tentu berasa bahkan bosan, karena saya bukan ulama. Tapi kalau ulama terkenal sepanjang apapun tidak akan bosan. Saya juga sadar, saya juga maklum. Dan akhir kata, satu harapan saya yaitu gimana caranya umat Islam itu maju. Gimana caranya supaya umat Islam itu bangkit. Wahai yang berselimut, bangunlah. Bangun. Bangun dari tidur, bangun. Bangun dari mimpi-mimpi indah kita pada masa dulu bahwa Islam adalah jaya. Jangan lagi menjual sejarah. Yang kita adalah kenyataan sekarang, bukan sejarah. Sekali lagi, saya mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati para pendengar, di hati para sahabat. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.